Silakan dibahas. Baik, Iya. terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada saat ini. Jadi perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi. Ya. Nama saya Edita Seniman-Duru. Jadi salah satu syarat kami lulus dari perguruan tinggi itu berarti kami harus menyusun sebuah skripsi atau melakukan penelitian. Ya. Nah kemarin bulan November tahun kemarin saya sudah observasi di tempat ini. Nah, jadi saya sudah menyiapkan proposal saya dari bab 1 sampai bab 3. Nah saat ini kami akan melanjutkan dari bab 4 sampai bab 5. Jadi untuk menyusun bab 4 itu kami butuh data. Jadi untuk mendapatkan data-data itu maka salah satu caranya kami melakukan wawancara. Jadi Bapak adalah salah satu informan yang sudah saya tentukan dalam penelitian saya ini. Jadi Baik, saya tanggapi sedikit. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, khususnya keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias, yang mana dalam hal ini saya diberikan juga kepercayaan oleh atasan untuk melayani ya sebagai rekan-rekan dari mahasiswa terkait dengan informasi dan dukungan akademik. Nah, saya Ardian Anifareva sebagai analis sumber daya manusia pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias. Nah, mungkin bisa dilanjutkan. Baik Pak, Ya. kita lanjutkan. Pertanyaan di sini ada 7 bagian. Jadi yang pertama itu bagaimana Bapak melihat hubungan antar pegawai di lingkungan tempat ini? Ya, pada prinsipnya hubungan antar pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias itu sangat erat ya. Ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sering kita itu melibatkan seluruh ASN untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan. Contoh yang terakhir kemarin aja kita melakukan kegiatan kunjungan ya terhadap rekan kita yang sedang sakit. Nah, itu salah satu bentuk hubungan yang sangat erat di antara kita sesama ASN, khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias. Dan banyak hal lagi yang memang mungkin ya, tidak bisa kita paparkan satu persatu, namun pada prinsipnya mencerminkan bahwa hubungan itu sangat erat. Nah, itu dia. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan pada pertanyaan kedua. Apakah menurut Bapak lingkungan kerja di tempat ini sudah mencerminkan budaya inklusif? Ya, secara umum ya memang itu sangat mempengaruhi juga ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa kita tolerir. Ya, mungkin dari segi fasilitas mungkin sebagian masih belum terlalu memadai. Namun pada prinsipnya rasa nyaman, hubungan yang erat tadi itu membuat kita justru mengabaikan hal-hal yang mungkin tidak terlalu signifikan gitu, sehingga itu tidak menjadi masalah berarti. Jadi bisa berjalan secara mengalir dia, sehingga dapat mempengaruhi rasa nyaman terhadap sesama pegawai gitu. Nah, jadi nggak mungkin juga nggak ada sedikit apapun, tapi masih bisa kita kondisikan. Nah, seperti itu dia. Berarti sudah ada tercermin budaya inklusif ya? Sudah. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana organisasi menyikapi perbedaan antar pegawai? Nah, itulah tadi salah satunya, kita sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Nah, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, pendidikan, atau mungkin jabatan gitu. Terkadang juga pimpinan berbaur dengan kita gitu, tanpa membedakan dia itu pimpinan atau bawahan. Jadi rasa kekerabatan, rasa persaudaraan itu semakin erat, sehingga ya hampir dapat kita katakan untuk pergaulan kita dalam dunia kerja ini ya mengalir gitu, sehingga semua pekerjaan itu ya mudah-mudahan tidak ada yang terbentur. Ketika ada benturan misalnya kendala, ya pasti ada aja itu solusi. Kita sharing, kita tanya dengan rekan, dan mudah-mudahan masih saling mendukung gitu.
Baik Pak, terima kasih. Ya. Saya lanjutkan lagi. Bagaimana menurut Bapak lingkungan kerja ini mempengaruhi semangat kerja pegawai? Ya jelas ya, namanya juga kita berada di lingkungan ya. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi psikis kita adalah lingkungan. Nah, tentu dengan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang menciptakan rasa keakraban, itu akan lebih membuat kita lebih termotivasi untuk berkinerja, khususnya bagi aparatur sipil negara, akan cenderung lebih mampu untuk mengembangkan inovasi. Sehingga dia tidak sungkan ketika ada sesuatu ide yang ingin dia sampaikan, dan itu akan direspon dengan baik. Walaupun misalnya inovasinya itu dianggap untuk saat ini belum relevan untuk kita laksanakan karena satu dan lain hal, namun kita berupaya untuk melihat solusi atau alternatif yang mendekati ke sana, sehingga pegawai atau ASN yang ada di lingkungan kita ini merasa dihargai. Ya, itu dia. Berarti lingkungan kerja ini berarti dia mempengaruhi semangat apa juga? Betul. Ada saling mendukung tadi antar pegawai. Jelas. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya sama ibaratnya gini lah, kita misalnya ke satu tempat, katakanlah kafe atau rumah makan. Nah, ketika kita datang saja, mungkin yang menjualnya itu mukanya masam, pasti kita pun mau berlama-lama di situ nggak akan betah kan. Nah, atau misalnya kita ke sebuah misalnya tempat permainan, atau kita bawa keluarga misalnya, tapi ketika kita lihat misalnya layanan di sana itu nggak bagus, ya tentu kita nggak akan betah. Nah itulah, jadi itu sangat mempengaruhi menurut saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ya. Bagaimana Bapak menilai kinerja atau produktivitas pegawai secara umum? Ya, memang kalau secara umum ya saya katakan baik, walaupun memang tidak rata lah. Ada memang faktor dari background pengetahuan, faktor dari pengalaman kerja jelas berbeda. Namun itu tadi saya katakan, kita bangun kerjasama sehingga yang kurang memahami dipandu atau dibantu oleh yang lebih memahami, sehingga yang tidak memahami akhirnya bersemangat untuk lebih memahami lagi. Nah itu dia. Berarti ada rasa saling membantu. Betul, kerjasama tim. Itulah dia. Sehingga itu mempengaruhi kinerja tentunya. Nah, ketika kita bisa saling bekerja sama, saling mendukung, tentu apa yang menjadi target organisasi itu akan terwujud. Ah, itu dia. Pak. Pertanyaan selanjutnya, Iya. Menurut Bapak, apakah budaya inklusif itu berpengaruh terhadap produktivitas pegawai? Ya, otomatis. Karena itu tadi, ketika dia merasa nyaman, ketika dia merasa dihargai, maka akan timbul hal-hal atau inovasi yang membuat dia itu lebih cemerlang lagi. Nah, dia tidak akan sungkan memberikan masukan. Sering di kondisi pekerjaan itu ya, kita kadang merasa saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi takut disalahkan, takut menjadi dianggap sebagai racun. Nah, namun ketika itu sudah terjawab dengan situasi yang nyaman, maka dia tidak akan sungkan lagi, dan pastinya produktivitasnya itu akan lebih meningkat lagi. Ah, itu dia. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. Bagaimana hubungan antara lingkungan kerja Ya. dengan kinerja pegawai selama ini menurut pengamatan Bapak? Ya, memang hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja. Ya, tidak kita pungkiri, lingkungan itu mempengaruhi. Bagaimana kita nyaman melaksanakan pekerjaan, bagaimana kita disupport dengan fasilitas pekerjaan, itu sangat mempengaruhi. Sehingga produktivitas atau kinerja itu, kan dia wujudnya kinerja gitu kan. Ya. Kinerja kita itu akan meningkat, atau paling tidak sesuai dengan target dalam, kalau kita di ASN ada namanya sasaran kinerja pegawai. Nah, itu target yang kita buat itu pastinya akan terwujud ketika memang itu bisa merasa nyaman kita dengan lingkungan itu.
Nah, itu menurut saya. Baik Pak, Iya. terima kasih. Demikian Iya. saja pertanyaan wawancara yang perlu saya tanyakan. Iya. Semoga jawaban yang saya terima dari Bapak bisa membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya nantinya. Iya, baik. Terima kasih juga kami ucapkan secara umum untuk Universitas Nias yang telah memberikan kepercayaan juga kepada kami dan khususnya kepada adik kami tadi yang sebagai mahasiswa ya yang akan menyelesaikan. Kami doakan juga semoga nanti bisa selesai hingga wisuda dan ya mudah-mudahan siap untuk menghadapi dunia kerja. Amin. Amin ya. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Sudah.